Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, adik-adik sekalian, pada kali ini kita memasuki materi pertemuan kedua. Seyogianya hari ini saya ingin kenal langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Namun karena ya itulah kita ada niat, tapi Allah yang menentukan gitu ya. Ternyata saya dapat email harus rapat sekarang sama jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi dari kampus UT, Universitas Terbuka Pondok Cabe. Oleh karenanya terpaksa tadi saya sudah siap untuk mau berangkat, nyata tidak bisa untuk hadir ke sana ya. Nanti insya Allah barangkali di pertemuan depan kalau tidak ada halangan, saya ingin sekali bertemu dengan kelas ini di dengan tatap muka supaya kita saling kenal ya secara langsung ya tidak melalui virtual. Karena kalau kita sudah kenal ya insya Allah tambah emosi kedekatan kita sama antara dosen dan mahasiswa gitu ya. Terus ini tadi yang absen saya lihat di ini sudah mencapai 23 tapi yang masuk Zoom baru 18, 17 lah ya. Saya mau absen dulu nih, saya mau tanya Cucumu Indah ini nama asli bukan? Cu, mana Cucu? Aku, Cu, Pak. asli, namanya Iya, asli. Cucumu Indah itu. Iya. Berarti yang kasih namanya tuh kakek berarti. Ya, ya, ya bagus ya. Terima kasih. Saya cuma mau buat memastikan saja. Nah, ini adik-adik sekalian, kita memasuki pertemuan kedua ini membahas tentang tauhid. Sebenarnya tentang bahasa tauhid ini saya inginnya offline di kelas ini karena ada tambahan penjelasan. Ya, kalau yang di video tadi yang saya kirim linknya itu hanya materi bersumber dari situ saja. Adapun kalau yang saya jelaskan langsung biasanya lebih dalam daripada yang dijelaskan di materi video pembelajaran. Gitu ya. Namun itu tidak mengurangi isi yang ada di eh, materi ajar ya, di materi ajar. Oleh karenanya itu ditonton sama tugasnya pertemuan dua seperti pertemuan satu ditonton di screenshot atau di foto lah ya, di foto terus fotonya itu nanti dicantumkan di dalam rangkuman. Foto itu sebagai bukti pembelajaran online itu begitu, sebagai bukti bahwa kita telah menonton itu dipoto. Nah, video pembelajarannya, kemudian di bawah ada rangkumannya, kemudian soal-soal yang ada di slide terakhir pertemuan dua dijawab. Jadikan itu satu file, jadi tidak terlalu banyak linknya ya, ya. Cuma diberi judul aja. Ini resume video pembelajaran, ya. Yang kedua yaitu jawaban soal-soal pada pertemuan dua, gitu ya dikasih judul semacam itu. Lah, tapi satu file, maksudnya ya satu link saja di Google Doc nanti bisa itu ya. Nah, banyak teman-temannya yang sudah mengirim tugas ya, tapi ada yang juga yang sudah dinilai, ada yang belum dinilai. Namun nanti insya Allah kalau ada waktu senggang saya akan nilai juga gitu ya.
Nah, dari sekalian, saya ingin menjelaskan tauhid. Ini waktunya mungkin tidak panjang ya, cuman sekitar 30 menit karena saya langsung rapat ini. Karena ini sekarang sudah mulai rapat di UT ini udah mulai rapat. Cuma saya izin mau memberikan materi dulu ke mahasiswa. Ya. Saya langsung share screen ya. Nah, ini materi ajar kita berjudul tentang tauhid. Ya. Tauhid, ya. Tauhid dalam bahasa itu asal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan. Kalau ahad itu esa, tapi kalau wahada yuwahidu tauhidan dimudhoafkan artinya mengesakan. Nah, mengesakan siapa? Mengesakan Tuhan yang satu, ya, yang tunggal. Nah, menurut para ahli ilmu tauhid, diartikan ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, itu menurut para ahli tauhid. Sedangkan definisi ilmu tauhid yaitu ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Allah, sifatnya Allah, sifat yang ada padanya maupun sifat yang tidak ada padanya. Dan juga membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifatnya yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang juga terdapat ada padanya, gitu ya. Itu secara ini. Jadi pada intinya adalah tauhid itu adalah dalil-dalil yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Ya, Tuhan itu ya ini menyangkut kepercayaan ya bahwa Tuhan itu esa satu dan ilmu tauhid di dalamnya termasuk pada soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa, Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Nah, itu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa, kita kan sering menyebut nama Allah, ya, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Nah, apakah adik-adik sudah kenal sama Allah? Coba, ada yang tahu? Udah ada yang kenal sama Allahnya? Kenal, kenal, kenal. Kenal, Pak. Kenal dari mana? Dari Namanya ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa tauhid itu disebut namanya baru kenal nama, tidak kenal orangnya. Kalau bahasa bahasa umumnya gitu ya. Kenal nama tapi tidak belum kenal orangnya. Nah, kenal nama Allah itu coba perhatikan ya. Nah, kenal ini ngaji tauhid biar biar paham benar, biar yakin benar bahwa Allah itu Tuhan yang sangat besar, sangat yang agung, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saya inginnya masuk, tapi ya itu karena ada halangan. Nah, jadi yang dimaksud kita kenal sama Allah, kita harus kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal namanya, kenal perbuatannya, afalnya. Ada 4 syarat kita kenal sama Allah. Kenal zat, kenal sifat, kenal asma, nama, dan kenal perbuatan atau afalnya. Itu ya. Nanti kalau kita sudah kenal zatnya Allah, kita kenal dengan sifatnya Allah, kita kenal sama afalnya Allah dan asmanya Allah, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kita sudah yakin seyakin-yakinnya. Itu yang disebutnya hakul yakin.
Ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Itu namanya kalau sudah sada yakin kepada Allah, saya yakinnya karena kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal apa lagi? Asma'nya, kenal af'alnya atau perbuatannya, maka orang tersebut sudah benar-benar kenal. Namanya disebut hakul yakin. Hakul yakin. Kenal yang sebenar-benarnya kenal gitu ya. Hakul yakin disebutnya hakikat. Makanya di dalam ilmu tauhid ini nama-nama ilmu tauhid ini harus diedit sedikit sebentar ya. Yang ini bisa nggak diedit nih? Ya, ntar lah dieditnya ya. Nah, udah bisa. Nah, ilmu tauhid ada satu ilmu tauhid tadi ilmu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Anda mengesahkan Allah tidak ada sekutu baginya. Dinamakan ilmu tauhid karena menetapkan keesaan Allah, zatnya Allah, perbuatannya Allah ya dalam menjadikan alam semesta dan hanya Allah lah tempat tujuan terakhir alam ini. Itu ya sebut ilmu tauhid. Tadi yang dijelaskan tuh. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal afalnya Allah atau perbuatannya Allah ya. Kenal namanya juga. Ada juga yang disebut dengan ilmu aqaid atau aqaidul iman ya, ilmu akidah tentang ilmu ikatan kepercayaan dalam pengetahuan ini ada pasal-pasal yang harus diikat ya, yang erat menjadi kepercayaan yang teguh. Ada juga nah, yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam inilah kayak semacam filsafat ketuhanan. Ilmu pembicaraan yang karena membicarakan pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi jelas ya. Dengan perbincangan atau pembicaraan yang menurut undang-undang berarti membicarakan kepercayaan yang benar dapat ditanamkan dalam hati manusia. Ada lagi yang disebut usuluddin, yaitu ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Saya jelaskan lagi di sini, nanti saya jelaskan tidak langsung ke. Nah, di sini disebut juga ilmu hakikat, ilmu sejati. Karena ilmu ini menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu. Sehingga dapat meyakini kepercayaan yang benar. Nah, ilmu hakikat ini tadi mengenal Allah dari zatnya, dari sifatnya, dari apa lagi? Namanya, dari afalnya, perbuatan Allah. Begini ada di sekalian, ini yang saya mau jelaskan secara dalam sini di ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita kenal sama Allah, itu baru namanya, ya, baru namanya. Kemudian bagaimana cara kita mengenal zatnya Allah? Nah, mengenal zatnya Allah itu melalui sifat 20. Siapa yang sudah hafal sifat 20 yang suka dinyanyiin waktu kita kecil ngaji? Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat. Dinar dibuka, itunya ya kameranya sama cucu. Cucu, cucuku apa cucumu? Ya, itu ada sekalian. Jadi sifat wujud kidam bako ini coba saya tanya kepada mahasiswa sudah hafal sifat 20 ini wujud kidam Sudah, bakonya? Pak. Sudah. Kalau sudah hafal, sekarang pemantapannya ya. Semua sifat yang 20 itu dititipkan pada diri manusia. Ya, tuh untuk mengenal Allah nih ya. Semuanya Allah titipkan ke dalam diri manusia di antaranya yang mudah dulu nih dari sifat ma'ani karena dari sifat itu ada sifat namanya sifat wujud itu sifat nafsiyah. Sedangkan idam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat itu sifat salbiyah disebutnya ya. Sedangkan ada lagi sifat maknawiyah ya. Sifat maknawiyah itu adalah
sifat ma'ani ya. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat maknawiyah qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, limun. Coba perhatikan, sifat kudrat itu dititipkan oleh Allah di dalam tulang. Sehingga Anda semuanya bisa jalan ke sana kemari, bisa bergerak ke sana kemari, itu karena ada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kudratnya, sehingga kita bisa bergerak. Paham ya? Nah, sifat iradah Allah ditanamkan, diberikan di dalam darah. Ya, di darah itu ada kehendak dan keinginan. Coba kalau orang ada keinginan biasanya nempel di hati ya. Itu karena darah itu juga di situ ada sumber ruh, energi, cahaya. Ada keinginan yang bercampur dengan antara ruh dan badan. Di situ ada jiwa. Nah, keinginan di dalam jiwa kita ingin jadi profesor, ingin jadi sarjana, ingin jadi pengusaha, ingin jadi gubernur, ingin masuk surga, dan lain sebagainya. Keinginan itu adanya di dalam darah, di dada, ya. Pusatnya di jantung, ya, pusatnya di jantung. Tapi dia mengalir ke seluruh tubuh kita. Itu sifat irodahnya. Ada lagi kudrat, iradat, ilmu. Ilmu itu adanya di hati. Bukan lokasinya di jantung, tapi bukan jantung. Cuman lokasinya di jantung. Di hati kolbun. Namanya kolbun. Di dalam jantung itu ada kolbun. Kolbunnya ya. Ya sebenarnya kolbun itu ya jantung bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya jantung itu kolbun. Tapi makna yang terdalam itu di situ, di dalamnya. Ya. Mana terdalamnya itu adalah bahwasanya kolbun itulah tempatnya sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmunya mah Allah. Cuman Allah titipkan semuanya itu pada diri kita. Ya. Makanya kalau orang yang hatinya terang, dia akan cerdas. Belajarnya cepat nangkep. Gitu ya. Itu tuh begitu. Karena di situ ada ilmunya Allah. Paham ya? Nah, ntar nyambungnya dari ilmunya Allah itu yang ada di hati nyambung ke otak juga, ke akal. Karena akal itulah juga untuk istilahnya mengontrol kesemuanya. Itu akal ya. Nah, selanjutnya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat hayat Allah titipkan itu di napas. Ya, di napas dan di denyut nadi. Makanya kalau orang dikatakan hidup, hayat itu kan sifat hidup. Kalau dia bernapas, kalau dia sudah tidak bernapas lagi, maka tidak disebut hidup. Paham sampai di sini? Paham sifat hayat? Sifat sifat ma'ani ya, mana ma'ani ya. Ya. Terus dari sifat ma'ani itu, dari sifat hayat, ilmu hayat sama. Sama itu ditempelkan di telinga. Ya. Sehingga kita bisa mendengar. Tuh, ya. Jadinya telinga kita itu sifat sama. Ya. Sedangkan sifat basor sama basor itu di mata. Ya. Jadinya mata kita. Sifat kalam adanya di mulut. Gitu, ya. Sama basor kalam ya. Nah, semuanya itu sudah jadi anggota tubuh kita. Kemudian oleh Allah ditambah lagi sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu qadirun. Artinya yang mendengar, yang berkuasa. Muridun, yang berkehendak. Terus alimun, yang mengetahui. Nah, terus hayun, yang hidup. Terus apa lagi? Samiun, mendengar, yang mendengar. Basirun, yang melihat.
mutakalimun yang berbicara. Nah, 7 sifat itu semuanya ya. 14 sifat itu yang satu jadi anggota tubuh, yang kedua itu yang tadi sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basir, mutakalimun itu sifatnya gaib. Gaib itu artinya hanya bisa dirasa. Nah, jadi jangan menyangka, nih jangan menyangka bahwa kita yang berbicara itu semuanya adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Coba adik-adik sekalian, kalau orang tidak punya sifat hayun, apakah dia bisa hidup? Nah, sifat hayun itu dibuktikan dengan napas. Apakah orang kalau tidak bernapas bisa hidup? Tidak bisa hidup. Terus lalu orang itu tidak diberikan sifat samihun, mendengar, apakah dia bisa mendengar? Tidak bisa mendengar walaupun dia punya telinga. Coba lihat, orang yang sudah meninggal dunia itu yang kata jasadnya yang sudah terbujur kaku tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, dicubit juga tidak bisa berteriak, tidak bisa bicara. Karena apa? Sifat-sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun itu sudah dicabut oleh Allah. Sehingga dia disebutnya mati. Nah, perhatikan sifat tadi qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun itu pakaian di dalam kalau ibaratnya kita berpakaian, kita punya pakaian ya. Itu pakaiannya adalah ruh gitu. Ruh itulah pakaian tadi 7 sifat tadi tuh. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Sampai di sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, sifat kodi yang tadi 7 itu ada dibungkus dengan ruh. Nah, ruh itu ada di dalam tubuh kita. Makanya orang kalau sudah disebut dicabut ruhnya, dia tidak akan hidup, dia akan mati. Jasadnya terpisah dari jasad. Ruhnya itu sudah pergi. Ya, jadi dia disebutnya meninggal, mati. Paham sampai di sini? Nah, tadi yang tadi sifat 7 itu disebutnya rahasia Allah. Sedangkan ruh itu merupakan sifatnya Allah. Terus eh, yang asmanya Allah tadi yang namanya lafaz Allah itu namanya Allah, nama yang paling nama Allah, nama Tuhan yang paling sempurna itu Allah. Ya. Terus ada lagi af'al dan perbuatannya. Perbuatannya tubuh kita ini merupakan ciptaan Allah. Itu artinya perbuatan Allah. Jadi dari begitu kita kenal Allah secara keseluruhan. Untuk melihat zat tadi pada rahasia diri kita tuh yang 7 tuh, 7 ya yang tadi. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Untuk melihat nama itu ada di ruh ya. Untuk melihat sifat itu ada di ruh. Sedangkan untuk melihat nama itu ada di hati. Ya. Untuk melihat perbuatan ada di anggota tubuh jelasnya. Gitu. Paham ya? Nah, itulah cara mengesahkan Allah. Di situ Allah Maha Kuasa, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita sudah kenal Allah itu dari rahasianya atau zatnya, dari ruhnya, kenal asmanya, namanya, kenal perbuatannya, baru kita disebut kenal sama Allah. Ini saya lagi nuntun Anda supaya kenal sama Allah. Di situ ya. Kalau kita sudah kenal sama Allah, insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Akhlak kita juga akan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya Allah. Gitu. Paham sampai di sini? Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Sebelum saya pindah. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ini ya. Silakan. Oh, tinggal 8 menit. 8 menit.
Silakan ditanyakan, ada yang bertanya silakan. Halo, ada yang bertanya? Tidak ada. Ah, iya nih, mumpung saya langsung tatap muka dengan Guntur. Guntur, Guntur di mana? Di kelas ya? Pak. Guntur di kelas ya? Iya, Pak. Di kampus? Barang Alvin. Rame, Pak, rame. Di kampus. Iya. Iya, Pak. Nanti ke akademik minta absen manual. Nah, nama-nama yang ada di WA itu hadirkan. Istilah ya, nama-nama yang Ya, ada ini di sudah, WA Pak. tuh ngisi, itu di absen Nah. ya. Masukin semuanya ke situ, nanti kasih ke akademik biar dimasukkan secara online. Karena e-kampusnya itu sedang maintenance, jadi tidak bisa dibuka dari sini. Tadi saya sudah konfirmasi ke Ibu Kaprodi. Ya, tolong ya, Guntur ya. Iya, Pak, ini Pak udah dipegang. Udah pegang, iya. Nanti tulis di situ semua, nanti laporkan ke sana ya. Baik, Pak. Ya, barangkali karena kita tidak ada yang bertanya, nanti insya Allah tauhid ini saya akan ulang, ya, saya akan ulang biar paham, biar kita semuanya kenal sama Allah. Kalau kita sudah kenal sama Allah, insya Allah amal kita diterima, ya, dosa kita diampunin, dan hidup kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rajin bekerja, kita rajin belajar, itu semuanya tidak lain adalah karena semata-mata kita istilahnya eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ini kalau kita itu tadi yang disebut tadi itu yang saya jelaskan barusan, itu kita membahas tentang hakikat. Kalau kita sudah sampai ke hakikat, nanti sehingga Allah nanti dengan sendirinya akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, kalau kita sudah dikenal Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, maka kita disebutnya mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, disebutnya punya ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Ya, ilmu ma'rifat itu pengetahuan ini dapat mengetahui benar-benar akan Allah dan segala sifat-sifatnya dengan keyakinan yang teguh. Kalau orang sudah sampai ma'rifat, ini keyakinannya tidak akan berubah apa namanya 1 senti, bisa 1 depak kalau bahasa orang belum ya. Karena dia akan kuat karena dia sudah yakin dengan kebenarannya Allah gitu. Nah, ini silakan kalau mau ditanya tentang tauhid ya. Tadi semuanya ya, tugas-tugasnya seperti biasa meringkas atau meresum video pembelajaran pertemuan 2 yang tadi saya sudah share linknya. Yang kedua, terus Anda menjawab soal-soal. Nanti insya Allah ya akan dinilai kalau sudah masuk ini. Ya, kemarin ada yang sudah mengerjakan tapi belum sempurna, terus saya nilai itu ada yang 85, ada yang 90. Jadi harus disertakan video pembelajarannya yang dipoto itu ya. Ya, nanti eh, dipoto dan itu bakal bukti buat penyempurna nilai. Jadi kalau misalnya ada video pembelajarannya, ada resumnya, ada jawaban soal-soalnya, itu nilainya insya Allah 100. Ya, paham ya? Paham semuanya nih? Paham, Pak. Kalau sudah paham, nanti kerjakan sesuai dengan apa yang dijelaskan hari ini. Barangkali cukup ya. Saya sudah ketinggalan 30 menit ini di kampus UT rapat. Ya, saya mohon maaf kepada adik sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Baik, ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong tutur ya. Saya pesan seperti tadi. Hadir semua ya. Ada berapa orang yang hadir? 24 orang. Jumlah kelas kita berapa orang jumlahnya?
28, Pak. Oh, mungkin kemarin ada yang ikut di kelas hari Sabtu apa hari apa itu ya? Aja itu. Ya, coba nanti kalau yang siapa yang WA apa absen di WA, tolong masukkan ya ya Guntur ya. Iya, Pak. Ya, ya itu saja. Dah saya izin mau live ya. Baik, Pak.